Ya kalau perempuan baroko ini yang kerjanya dandan mulu. Padahal sih orang dandan perempuan harus lawang bidadari di rumah. Cuma kalau sampai nggak ngerjain kerjaan rumah mah kelewatan. Apalagi hari gini kan bikin video-video pendek dijadikan sebagai status di sosial media. Aktivitas perempuan berhijab, betul? Bangun pagi, sholat subuh, kemudian jogging, kemudian memasak dan mengantar suami ke pintu gerbang, menanti hingga sore. Dialah perempuan soleha. Bohong aja dah, udah bohong. Tapi lihat cara dia ngulek sampai luas banget kukunya, no habis dimanikur pedikur, gua nggak percaya gitu lah. Ini hari gini pencitraan ini dahsyat banget loh. Suaminya pengen supaya jangan disombong-sombongin. Lu nggak usah sombong neng, gue belinya ngutang gitu loh. Lah motor baru DP di videoin. Hai sis, ini motor baruku sis. Motor dealer, motor apa? Modal DP sombong hidup mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sempat ada kajian di beberapa tempat tentang 6 orang yang mesti dihindari untuk diikat dalam rumah tangga. Nah perempuan dapat info ini, mudah-mudahan kalau ada yang sama buru-buru istighfar. Karena kedepannya akan buruk generasi berikutnya kalau ini diikat. Paham ya, laki-laki juga sama. Jadi kalau ada yang seperti itu buru-buru suruh tobat. Kadang info ini datangnya belakangan. Ya udah terlanjur baru gimana ngomong gitu ya. Khalas ya nggak apa-apa, kita pakai bahasa yang gampang. Ini sebenarnya perkataan Imam Ghazali. Ketika beliau memberikan nasihat, karena bahasa beliau waqala ba'dul Arab. Yakni orang-orang Arab bijak itu pernah berkata begini. La tankihu minan nisa'i sittah. La anana wala mannana wala hannana wala tankihu haddaqa wala baraka wala saddaqah. Ya saya sengaja bahas ini karena efek lebay yang mendatangkan keburukan. Anda cuma syahwat yang dikedepankan, Anda harus kawin tat. Karena syahwat Anda tak terbendung. Nggak laki nggak perempuan. Ya betul, tujuan nikah itu yuridul afaf, Anda nggak berzina. Tapi Anda lihat berapa banyak orang yang nikah juga berzina. Enggak begitu bahasa agama. Efeknya benar, Anda enggak perlu berzina, sudah ada yang halal. Cuma targetnya bukan itu. Kira-kira Anda perempuan begini gak masuk 6 kategori yang gak layak dinikahi? Atau jangan-jangan Anda laki-laki salah pilih? Maksudnya gimana Ustaz? Oke kita bahas. Yang pertama, hindari yang namanya annana. Siapa annana? Ya, ulama mengatakan yakni wanita yang banyak mengeluh. Anda berumah tangga dengan siapa? Perempuan yang ngomongin merek obat mulu, gitu loh. Tiap ketemu laki, ambil napas. Lu pilek mulu kapan enggaknya ke depan gua gitu loh. Lain kalau nikah sama apoteker tinggal ngambil kan gitu ya. Kan orang nikah pengen sama orang sehat bukan orang sakit gitu loh. Ini pulang kerja lelah sampai ke rumah yang diomongin sakit mulu. Ya kita nggak prospektif, nggak ngelihat masa depan. Ntar anak-anakku gimana dipegang sama orang sakit, paling bantar kan nular. Walaupun la adwa, nggak ada penyakit yang menular. Cuma kan anak gimana yang dilihat? Digedein sama orang yang ngomong penyakit mulu, sampai gede anak kita ngomongin penyakit. Nah, hati-hati perempuan. Tawarkan kesehatan fisik, badan dan batin. Qalbun salim. Jangan suka pakai bahasa-bahasa yang meringkik. Ini lelaki menikah dan diizinkan nikah sama Allah untuk tercetak generasi Rabbani. Bukan generasi kaleng-kaleng dari rahim seorang perempuan yang sakitan. Ya manusia sakit wajar. Emang ada doanya ke orang sakit. Rabbannas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Tahur insyaallah. Betul? Betul, ada syariatnya. Tapi bukan rutin untuk berkeluh kesah. Bukan. Orang tua kita juga dulu di zaman yang belum secanggih sekarang, dia juga sama sakit, musim hujan pilek, ya kadang-kadang kena penyakit kolera atau mungkin macam-macam lah. Tapi lihat,
Anak dibesarkan di tangan orang tua yang nggak terfasilitasi jadi orang. Di saat apotik nggak banyak, obat online nggak jarang, memang belum ada. Masya Allah. Iya, sikapi dengan ilmu. Hidup ini menyakitkan. Cuma jangan bertele-tele dengan apa yang kita rasa. Ayo jadi orang yang bangkit. Jangan menghalalkan yang Allah haramkan. Apalagi melegalkan yang namanya syubhat dirutinkan. Hati-hati. Kita di negeri tinggal di negeri yang Masya Allah. Yang obat-obatan banyak. Makanya Nabi kalau ngomong penyakit simple banget. Nengokin orang bilang tohur insya Allah. Labaksa tohur. Gak apa-apa. Sakit ngurangin dosa. Ditanya obat. Bahasa beliau apa? Alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il asam. Kalian konsumsi habatus sauda. Tahu gak habatus sauda? Itu biji-bijian hitam, jintan hitam. Itu yang paling murah di Arab. Beli madu hadiahnya habatus sauda. Gratis. Obat semua penyakit kecuali maut. Nih yang ngomong nih bukan lagi profesor dokter di atas itu. Rasul. Itu obat semua penyakit kecuali maut. Kita mau bilang Nabi bohong. Tapi kata dokter aneh. Dokter lu siapa? Ini Rasul. Yang ente bersahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Cuma ente nggak yakin, itu masalahnya. Seneng malah jual beli dengan rumah sakit. Ya, warung obat yang nggak bisa ditawar. Rumah sakit bisa ditawar? Nggak bisa. Ya, makanya kalau orang bakhil kata Nabi itu penyakit, ulama bilang orang kalau bakhil punya harta dipegangin nggak dijalanin, yang diuntungin kasih rumah sakit nanti. Bakal habis ke sono. Alaikum bihabbas sauda, simpel bahasa Nabi. Hati-hati. Jangan banyak berkeluh kesah. Ya, enggak boleh. Dan Anda jangan hidup sama orang yang berkeluh kesah. Lelah hidup Anda. Maka jangan berumah tangga cuma karena kasihan. Hati-hati mulut jangan lebay. Abis dia memang sering sakit, cuman bodinya gue demen tak cakep. Iya nafsu dikedepanin. Bakal pegel. Ini kita kajian Kemis nanti insya Allah ya bro. Di Rabanian ya. Tuh kita bahas pada hadir tuh insya Allah Rebo malam Kemis ya. Judulnya Home Sweet Home dalam memilih pasangan. Pada hadir insya Allah besok ya. Pekan besok insya Allah ya. Tapi Masya Allah. Kemudian yang kedua. Menanah ini. Kamu jangan serumah sama orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Lelah, hidup ini nggak perlu bersaing kebaikan dalam rumah. Karena suami berbuat baik, Allah jadikan pasangannya juga baik karena suaminya. Tapi jangan berubah fungsi. Memang betul, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih mampu ketimbang perempuan. Itu Allah yang ngomong. Tapi ayatnya lanjutin, jangan cuma segitu. Bima faddala ba'duhum 'ala ba'din. Masing-masing punya keutamaan, punya kekurangan. Kalau lelaki kuat berangkat pagi pulang sore, angkat berat atau apa kuat, perempuan nggak bisa, jangan jadi laki. Tapi jangan remehkan perempuan. Walaupun nih istri kita nggak pernah nge-gym, nggak pernah ngangkat barbel, tapi kita gak bakal sekuat dia, megang semua kerjaan seharian di rumah. Gendong anak semalaman, nggak bakal kuat. Biar lakinya six pack, nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat. Bukan ini perempuan kuat, memang Allah kasih kuat untuk urusan kayak begituan. Ya ada pengkhususan. Tapi memang itulah kenyataan. Ya, satu sama lain jangan ngungkit-ngungkit kebaikan. Si laki kalau ngomong, kalau gue nggak kawin pada end semua mati. Gitu. Kata si perempuan dia nggak juga begitu. Ya, kalau aku nggak masak mau makan apa? Main salah-salahan. Wah, nama ini perempuan yang suka mengungkit-ngungkit kebaikan. Akhirnya lelakinya berubah fungsi. Sampai akhirnya laki ini di rumah lupa menjadi imam. Lupa menjadi imam. Kalau imam itu kan tugasnya bilang waladhdallin, makmum, amin. Dalam rumah tangga itu makmum ya bini ya anak. Ini kebalikan, kadang-kadang makmum yang bilang waladhdallin, imamnya amin. Ya saya mah gimana istri saya aja, terserah anak-anak dah. Lu imam bukan sih? Jangan-jangan masbuk loh kita. Heran. Ya, nggak ada keinginan untuk menjadi imam. Ini bini, ini anak bikin dosa, ya wallahi ente yang tanggung. Hatta satu dosa, tapi sejuta maksiat yang kau perbuat mereka nggak nanggung. Ayo dong jadi imam yang betul.
Kamu butuh partner yang bukan cuma mengungkit kebaikan. Oh aku gini, oh aku gitu, oh kamu sih enggak, oh gini-gini. Sampai ciut nyali laki. Nggak ada ulama punya bapak yang nyalinya ciut, nggak ada. Dan nggak ada sejarahnya ulama punya bapak takut bini, nggak ada sejarahnya. Seperti nggak ada sejarahnya ulama punya ibu ngelawan sama suami, nggak ada. Jadi kalau cuma bilang Robi habli minas solihin, keluarganya Udin Portal juga bisa bilang begitu. Yang kagak sholat kagak ngapa-ngapain, letih bang minta Robi habli minas solihin. Bicara dikasih nggak terserah Tuhan. Iya, cuma kan ada hukum sebab akibat. Orang di masjid jadi marbot, jadi takmir, jangan dibilang calon sorga, belum tentu. Kadang bagusan imam, makmum yang transit, yang bisa menjaga diri dengan masjid, mereka belum tentu. Yang di Tangerang ya, belum tentu, betul. Tangerang tentu, kita tentu sononya, belum tentu, belum. Jangan baik menurut kita jangan nih, hati-hati. Kita butuh partner. Makanya ini mulut jangan lebay gitu loh. Jangan memuji sesuatu yang layak untuk diingatkan, kritisi. Udah cukup. Ya, memang Allah perintahkan kamu ngomong tentang kelebihan kamu di depan anak. Kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Biar anak tahu ibu tuh segalanya. Tapi di hadapan suami, kau betul-betul hamba di dunia ini. Jangan lebay, jangan berlebihan. Lisan ojo lebay. Seakan-akan tanpa aku kamu bisa hidup di atas dunia ini. Wallahi jangan. Bukan begitu bahasa agama. Hati-hati, jadi manana hati-hati. Sering mengungkit-ungkit kebaikan. Sampai suaminya merasa nggak ada kebaikan. Padahal ya Allah muliakan dia dengan keberadaan suami. Karena rezeki jatuhnya ke suami. Bahasa Allah kan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Ya, buat mereka. Dalam rezeki laki-laki itu ada wajib nafkah buat orang tua, buat istri, buat anak, buat saudara dia. Tapi kalau perempuan kerja udah nggak punya hak kita laki minta dari dia. Nggak ada kewajiban nafkah. Perempuan ada poin lebih. Poin lebih. Walaupun dia kerja tetap kita kasih nafkah. Perempuan tuh. Antut'imuha idza tu'imta wa antalbasu idza labista. Kamu kasih makan yang kamu makan, kamu kasih pakaian yang kamu beli. Walaupun dia punya penghasilan. Kenapa? Karena kebutuhan perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki, ini fitrah. Kita yang kerja banting tulang tahun-tahunan, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret, tiap hari kita. Tiap hari. Tapi sendal banyakan bini sama sendal kita, betul. Nggak usah angkat tangan Pak, biasa aja Pak ya. Lah kita yang banting tulang, bajunya banyakan dia ketimbang baju kita, betul. Sampai melembung tuh lemari. Karena memang perempuan kebutuhannya banyak. Nah, kita cuma sabun mandi satu, dia perabotan lenong sampai penuh, sampai handuk nggak ada tempat, betul loh. Full sama gitu. Itu sudah fitrah alam ya. Tapi tolong jangan sampai kamu lupa itu semua ada karena kamu. Rezeki mereka melalui kamu. Jangan sampai tersilap, sampai lupa kamulah penyebab Allah datangnya banyak kemuliaan. Ya, yang ketiga. Yakni Hanana. Ini bahaya nih ya. Kita suka pegel sama anak yang ngeliatin handphone mulu. Aneh pegel tat sama anak aneh tat. Lu pegel apa lagi gue yang bukan babanya kan gitu. Tiap hari di handphone mulu tat. Ya Allah Ustaz, udah gak denger macem-macem, HP aja. Saya bilang ya alhamdulillah. Alhamdulillah tat, apa lu yang beli tuh handphone? Pulsa lu yang ngisiin, apa pegel? Ya kalau orang lain yang ngasih, orang lain yang ngisiin, situ pegel wajar, situ yang beli, situ yang ngisiin pulsa. Jangan dibilang bal, untung dipakai sama tuh anak, kalau nggak mau bazir. Cuman matanya handphone lebih menarik ketimbang diri ente sebagai orang tua. Handphone ini menawarkan beragam yang layak dilihat, yang asik. Kita nggak seasik itu. Nah kadang-kadang kita sama istri begitu. Posisi pasangan kita ini Hanana. Hanana itu perempuan yang suka sekali merindukan suami orang. Jadi baik banget kalau sama laki orang, Masya Allah. Sama ojol, ya Allah bang lama banget sih, macet ya. Sama lakinya gak pernah begitu. Dandan sampai bagus banget, ya Allah mau kemana mak? Mau ketemu Ustadz, Masya Allah. Apa Ustadz bukan laki lu? Sampai sopan amat sama Ustadz. Sama lakinya boro-boro. Sehingga membanding-bandingkan.
Ya Allah, kenapa ya mesti kamu ya? Masya Allah gitu loh. Ya saya nggak menyalahkan juga, wajar sekali. Kan itu ada hukum sebab akibat, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya, kitanya mungkin nggak layak untuk diutamakan. Nah ini kritikan buat kita nih. Ya makanya jangan lebay di mulut, buktikan dengan tingkah laku. Anda pengen orang nurut sama Anda layak kan diturutin. Jangan cuma paksa orang suruh nurut kalau Anda nggak layak diturutin. Nanti ada bahasa tersendiri. Karena ternyata banyak orang yang hananah di sini, ya karena memang nggak ada solusi. Kecuali mengiyakan orang lain. Sifat manusia itu suka memuji orang lain. Hati-hati. Yang keempat, hadaqah. Hadaqah di sini hati-hati sama partner hidup, pasangan hidup yang hadaqah. Hadaqah itu yang matanya tajam. Suka melihat sesuatu yang baik di luar rumah. Sehingga yang di rumah itu nggak ada bagus-bagusnya. Laki bawain makanan, minta disiapin di meja makan. Lengkap, ada sotonya, ada sambelnya, perkedel, telur dadar, nasi lengkap semua. Deh, bawang goreng sama emping dikeremek. Mas bener dah. Lagi makan kan punya mau yang diomongin yang di depan sini. Puji kayak laki, bang ini soto nggak tumpah bang, dibawa hujan-hujan gini lagi bang. Nggak apa-apa deh, buat lo apa sih nggak gue bawa kan? Kok jadi dingin bang? Apa dingin hujan? Lo angetin deh biar hangat, kan enak diomongin gitu ya. Ini juga masya Allah gini-gini. Makasih bang udah dibawain, kan enak tuh. Tapi kalau yang namanya hadaqah di sini, yang dia bicarakan justru yang lain. Makanan lengkap, ada soto, ada perkedel, ada sambal, ada emping, ada macam-macam itu yang diomongin. Kalau ada pangsit enak nih bang. Astagfirullah. Abang gue makan soto nggak bang, lu ngomong pangsit gitu loh. Wah lu mah kadang-kadang ya. Yang diomongin yang nggak ada. Dibikinin rumah bagus, yang dihayalin tapi pila sono lebih cakep, pila sono. Rumahnya bagus, yang dihayalin hotel. Ada hotel baru bang, kita nginep, ini hotel kita. Gitu loh. Hati-hati nih, hati-hati sama hadaqah, hati-hati. Ya, itu membuat kita stres nanti. Karena nggak merasa cukup. Akhirnya kita menghalalkan yang diharamkan. Ibu lisan ojibah ibu, gitu loh. Ngomongin sesuatu yang nggak dimiliki, biar bagaimana jelas sekali yang namanya ayam di tangan itu jelas, atau istilahnya ayam yang kita pegang ketimbang burung yang terbang di atas itu belum tentu. Udah yang pasti-pasti saja. Jadilah orang yang belajar qanaah, karena kalau tidak kita dirugikan. Hati-hati sama orang yang hadaqah. Anak-anak kita punya cikal bakal yang kayak begitu. Cikal bakal di anak-anak kita. Anak perempuan, anak laki, ingetin nih. Kita orang laki jangan sampai nggak merhatiin ini. Kadang-kadang anak kita ngefans sama bintang-bintang film. Sekarang mungkin yang lagi rame drakor ya. Nah, BTS dan lain-lain deh tuh ya. Makhluk tanpa bulu tuh. Ya. Anak sekarang lagi tren tuh. Hijab rapi yang didemenin yang begitu yang nggak jelas agamanya. Ya. Sampai jadi background handphone, gambar handphone gitu loh. Profil. Sampai orang tua ini siapa ini loh? Ini bintang film mah. Lu pernah ketemu belum? Astagfirullahaladzim. Segitu cintanya. Babe lu no banting tulang tiap hari. Sampai pencot-pencot dia jalan. Buat lu nyari duit. Buat lu. Boro-boro fotonya dipajang. Orang Korea dipajang. Astagfirullahaladzim. Wah makanya bu gedein anak jangan pakai antimo. Begini jadi nih. Gede kayak orang mabok jadinya itu. Babenya banting tulang tiap pagi, berangkat pagi pulang sore sampai jengker-jengker, kukunya coklat benturan sama kerikil, matanya bengul kena kelilipan. Ini hujan udah kayak aku pungtur di wajah. Boro-boro fotonya dipajang, drakor. Insyaallah. Ini jangan dibiarin nih. Anak lakinya begitu. Babenya pakai motor klasik, tiap lihat motor ya be orang sana begini be motornya be ini ngedrop. Coba didik mereka untuk jadi orang yang qanaah. Ada nih karena banyak orang nanti yang hadaqah, matanya ini tajam ngelihat sesuatu yang nggak dia miliki. Itu beban buat kita. Padahal apa yang dilihat belum tentu cocok buat kita. Karena Allah takdirkan kita dengan apa yang kita miliki. Udah jangan banyak komplain, hidup jangan banyak komplain. Yang kelima, barokah. Barokah di sini lebih kepada
Orang yang disibukin sama penampilan. Ya kalau perempuan barokah ini yang kerjanya dandan mulu. Padahal sih orang dandan perempuan harus lawang bidadari di rumah. Cuma kalau sampai nggak ngerjain kerjaan rumah mah kelewatan. Apalagi hari gini kan bikin video-video pendek dijadikan sebagai status di sosial media. Aktivitas perempuan berhijab, betul? Bangun pagi, sholat subuh, kemudian jogging, kemudian memasak dan mengantar suami ke pintu gerbang. Menanti hingga sore. Dialah perempuan soleha. Bohong aja dah, udah bohong. Tapi lihat cara dia ngulek sampai luas banget kukunya habis dimanikur pedikur, gua nggak percaya gitu lah. Ini hari gini pencitraan ini dahsyat banget loh. Suaminya pengen supaya jangan disombong-sombongin, lu nggak usah sombong neng, gue belinya ngutang gitu loh. Lah motor baru DP di videoin. Hai sis, ini motor baruku sis. Motor dealer, motor apa? Modal DP sombong hidup mas. Rumah, masya Allah, padahal belum lunas. Itu ria. Kalaupun betul ria, kalaupun tidak dusta. Ayo dong. Jangan jadi orang yang barokah. Kamu dandan harus, suami juga paham tadi, sabun satu cukup buat laki-laki. Kamu gak bakal cukup karena serumnya lain, samponya lain. Itu bisa gonta-ganti sampo tuh. Minyak wangi laki mah gak perlu, deodoran cukup, betul? Kalau perempuan kan minyak wangi di rumah, leher lain, ketek lain, pinggang lain, betul? Sampai kata lakinya cepet amat habis nih gitu. Oh dia yang makin Ya. Hati-hati nih sama yang barokah begini, hati-hati nih. Ya cuma dandan doang. Tapi yang ngerjain kerjaan rumah mbak yang masak tiap hari. Mbak yang nyuci. Mbak yang gosok. Anak sakit mbak yang beli obat. Anak panas mbak yang petelin. Laki pengen ngopi mbak yang bikinin. Saran saya sih kawin sama mbak pak. Gitu. Cari yang bagusan dikit dah gitu. Ini satu buat apa manekin orang-orangan toko. Dibayar buat nunggu tua doang. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, kita ini butuh generasi. Sebentar lagi kita meninggal pak. Yang kita butuhkan cuma 3. Sedekah kita waktu hidup. Nah kalau begini boros hidup kita. Kapan sedekahnya? Ilmu kita udah gak sempat belajar, udah mumet pala tat. Hidup dikasih PR mulu sama orang rumah. Berangkat bawa PR, pulang bawa PR. Kapan pinternya kita? Jangan, hati-hati. Harus tegas dalam masalah ini. Gak usah khawatir, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Artinya nasihatin. Karena kita nikah dengan sebuah peruntukan. Maka ini jangan lebay di mulut mengatakan sesuatu yang gak layak dikatakan. Nasihatin, sampein. Mau berubah gak? Ini ke depan makin sulit kehidupan kita ini. Makin banyak ujian. Kalau kita nggak berilmu, kita nggak dekat sama Allah, nggak diberikan makhrajan, nggak diberikan yusron, kemudahan, kita nggak bakal punya furqan mah. Coba bertobatlah. Ayo sama-sama kita belajar. Harusnya begitu. Baru yang terakhir yang namanya sedekah. Sedekah di sini hati-hati sama teman hidup atau mungkin pasangan. Sedekah yang banyak bicara yang nggak penting. Nih babnya masuk. Sedekah. Hati-hati dengan orang yang sedekah. Pinter merayu, pandai merangkai kata. Kita ini orang lemah, laki-laki, bayi bongsor. Bukan nggak bisa ambil handuk hangat buat ngelap muka, tapi kita senang dilapin, betul? Bukan nggak bisa tiba ngambil air di kulkas. Cuma seneng kalau diambilin, tuh bayi bongsor. Tapi hati-hati lo kejebak, hati-hati ya. Teman hidup Anda siapa? Sedekah. Jangan-jangan orang yang berkamuflase dengan ucapan. Sehingga Anda nggak tahu kalau dia telah berbuat salah. Terkecoh dengan ucapan dan tingkah lakunya. Sedekah. Hati-hati. Sedekah ini bahaya sekali. Ini penyakit yang Rasulullah SAW infokan kepada kita, ini penyakit. Maka ketika dijelaskan oleh Ibnu Rajab, ya,
di dalam bab tentang racun hati, beliau mengedepankan perkataan tadi Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak gini, Ra'aitu dzunub tumitul qalb wa qad yurisu dhillu idmanuha wa tarakud dzunub hayatul qalbi wa khairun nafsika isyanuha. Gini, dikatakan kulihat dosa itu mematikan hati, membiasakannya mengakibatkan kehinaan, meninggalkannya adalah kehidupan bagi hati, selalu menjauhinya terbaik bagi anda. Artinya gini, orang-orang dulu itu betul-betul memperhatikan dosa. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Karena orang tuh terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Mungkin bapak nggak berdosa, tapi kan dosa istri dosa bapak. Paham ya? Jadi ibu jangan heran kalau bapak berdoa kayak nggak mustajab. Tumpukan dosa ibu yang ditanggung sama dia. Tumpukan dosa anak yang ditanggung sama dia. Tatkan ala taziru waziratun wizra ukhra. Itu kalau nggak ada ikatan, bro. Orang nggak terbebani dengan dosa orang lain. Ini bini, ini anak diikat sama rumah tangga. Ente ijab kabul tuh mindahin dosa dari pundak mertua, pundak bini ke pundak ente, dari pundak mertua ke pundak ente. Artinya orang tua sudah nggak nanggung lagi, anda yang nanggung. Anda jangan diem, berwasiatlah, berikan nasihat. Karena yang dikhawatirkan doa nggak sampai, karena terhalang. Nabi menginformasikan tadi, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Hati-hati, nggak berasa, nasihatin, kasih masukan. Dia manusia, dia makhluk yang nggak sempurna. Mana ada makhluk sempurna yang namanya manusia? Walaupun Allah sudah muliakan, walaqad karramna bani Adam, wa hamalnahum fil bari wal bahr, wa razaqnahum minat thayyibat. Kami telah muliakan anak Adam, manusia ini mulia, dimuliakan, diangkat derajat di darat dan di laut, dan kami berikan rezeki yang baik. Ini mulia, mulianya manusia ketika memahami kemanusiaan dalam dirinya. Sekali lagi, mulianya manusia ketika bisa memuliakan kemanusiaan dalam dirinya. Karena kalau tidak manusia komplain dengan takdir, sementara Tuhannya nggak pernah zolim. Wa ma rabbukum bidzalamin lil abid. Tuhanmu ini nggak pernah zolim, nggak pernah zolim, ya nggak pernah zolim. Karena Tuhanmu tahu sekali kamu itu ditakdirkan untuk sebuah kebaikan. Coba kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang mendatangkan kebaikan. Kalau kita berhusnuzon, ini nggak hina si miskin di pojokan kampung. Lawang mereka bersabar dengan kemiskinan mereka bisa survive. Maka mereka nggak makan barang haram. Ya, untuk membeli daun singkong nggak perlu ke restoran Padang, nanam batang singkong jadi pagar belakang rumah. Tiap minggu bikin buntil. Enggak perlu beli telur, memang bisa miara ayam. Kemiskinan nggak membuat mereka bodoh. Kenapa? Karena miskin itu nggak menghalangi rizki. Bukan menghalalkan rizki, bukan menghalalkan sesuatu yang diharamkan, bukan. Jelas memang begitulah bahasa agama. Masya Allah.